Kulepas suamiku untuk pelakor seksi. Dia tidak tahu kalau suamiku pria miskin sedangkan aku yang kaya. Aku, Fitri, duduk di tepi jendela kamar sambil menatap hujan yang turun perlahan. Suara tetesan air memecah keheningan malam, tapi pikiranku tak bisa ikut tenang seperti suasana di luar. Aku memandangi cincin pernikahanku yang masih melingkar di jari manis, simbol janji suci yang kini terasa semakin berat untuk dipertahankan. Aku ingat betapa bahagianya aku ketika pertama kali bertemu Huda. Dia adalah pria yang cerdas, humoris, dan memiliki aura karisma yang sulit diabaikan. Saat itu, aku tidak peduli bahwa dia datang dari keluarga biasa saja, sementara aku tumbuh dalam kemewahan. Bagiku, cinta tidak mengenal status sosial. Yang penting bagiku adalah hatinya. Dan saat itu, aku yakin Huda adalah pria yang tepat untuk hidupku. Namun, seiring waktu, segalanya mulai berubah. Setelah pernikahan kami, Huda tiba-tiba menjadi sangat ambisius. Atau mungkin lebih tepatnya, obsesif. Dia selalu ingin dipandang sebagai pria sukses oleh orang-orang di sekitarnya. Entah kenapa, dia merasa perlu membuktikan sesuatu kepada dunia, meskipun aku sendiri tidak pernah memintanya untuk itu. Dia sering bercerita tentang rencana-rencana besar yang akan dia wujudkan, tentang bisnis-bisnis baru yang katanya akan membuat kami kaya raya. Tapi entah bagaimana, semua rencana itu selalu gagal atau hanya tinggal wacana. Aku tidak pernah mengungkapkannya padanya. Tapi sebenarnya aku tahu alasan di balik semua ini. Huda tidak tahu bahwa selama ini aku diam-diam menutupi kekurangan finansial kami dengan hartaku sendiri. Aku membayar tagihan rumah tangga, membeli mobil yang dia banggakan, bahkan menyokong biaya kehidupan sehari-hari kami. Semua dilakukan tanpa sepatah kata pun dariku. Aku hanya ingin melihatnya bahagia. Meski caranya mencari pengakuan dari dunia, kadang membuatku merasa lelah. Tapi akhir-akhir ini, ada sesuatu yang berbeda. Huda semakin jarang di rumah. Dia selalu sibuk dengan ponselnya, tertawa sendiri, atau mendadak pergi tanpa memberi penjelasan. Ada jarak yang mulai terbentuk di antara kami, dan aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku mencoba bertanya, tapi dia selalu menghindar dengan jawaban-jawaban klise. Aku hanya sedang fokus pada pekerjaan, katanya suatu hari. Namun, aku tahu ada sesuatu yang disembunyikannya dariku. Malam ini, saat aku duduk di sini, memandangi hujan yang semakin deras, aku merasa ada badai lain yang sedang menghantam pernikahan kami. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi satu hal yang pasti. Topeng yang selama ini kupakai untuk melindungi hubungan ini mulai retak. Dan aku tak yakin apakah aku bisa terus bertahan jika kebenaran akhirnya terungkap. Beberapa minggu terakhir, sikap Huda semakin aneh. Dia sering pulang larut malam dengan aroma parfum asing yang melekat di bajunya. Aku mencoba tidak curiga, tapi naluriku sebagai istri berkata lain. Aku mulai memperhatikan detail-detail kecil. Panggilan telepon yang dia tutup begitu saja ketika aku masuk ke ruangan, pesan-pesan singkat yang dia hapus dengan cepat, dan tatapan matanya yang terlihat gugup setiap kali aku menanyakan keberadaannya. Suatu sore, saat Huda sedang tidur siang, aku tidak sengaja melihat ponselnya tergeletak di atas meja. Hatiku berdebar-debar, tapi rasa penasaran mengalahkan logika. Dengan tangan gemetar, aku membuka layar ponselnya. Aku tidak tahu apa yang aku harapkan, tapi aku tidak siap dengan apa yang aku temukan. Di aplikasi pesan instan, ada percakapan panjang dengan seseorang bernama Nisa. Awalnya, aku berusaha meyakinkan diri bahwa ini mungkin hanya teman biasa. Tapi,
Semakin aku membaca, semakin jelas bahwa hubungan mereka jauh dari sekadar pertemanan. Kata-kata manis, emoji-emoji romantis, bahkan rencana untuk bertemu, semuanya tertulis jelas di sana. Aku merasa dadaku sesak, seolah udara di sekitarku tiba-tiba hilang. Aku buru-buru menutup ponselnya dan meletakkannya kembali di tempat semula. Tubuhku gemetar, dan air mata mulai mengalir tanpa bisa kutahan. Selama ini, aku berusaha menjadi istri yang baik, mendukungnya dalam segala hal, bahkan menutupi kekurangannya dengan hartaku. Tapi ternyata, semua itu tidak cukup bagi Huda. Dia mencari validasi dari wanita lain, seseorang yang bahkan tidak kukenal. Saat Huda bangun, aku pura-pura tidak tahu apa-apa. Aku tersenyum padanya seperti biasa, menyajikan teh hangat dan berbicara tentang hal-hal sepele. Tapi di dalam hati, aku merasa hancur. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Apakah aku harus konfrontasi langsung? Ataukah aku harus diam dan membiarkan waktu menjawab? Malam itu, aku memutuskan untuk tidak tidur bersamanya. Aku memilih tidur di sofa ruang tamu, menatap langit-langit, sambil memikirkan masa depan pernikahan kami. Apakah ini akhir dari segalanya? Ataukah ada cara untuk memperbaiki semua ini? Hujan di luar semakin deras, seolah ikut menangisi kebingunganku. Aku tahu, keputusan yang akan aku ambil nanti akan mengubah hidupku selamanya. Tapi untuk saat ini, aku hanya bisa menunggu dan berharap bahwa ada jalan keluar dari kekacauan ini. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Aku mencoba bersikap biasa di depan Huda, meskipun dalam hati aku hancur berkeping-keping. Setiap kali dia tersenyum padaku atau mengajakku bicara, aku merasa seperti sedang memainkan peran dalam drama yang tidak pernah kuinginkan. Aku ingin menanyakan semuanya, tentang Nisa, tentang pesan-pesan itu, tentang apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka. Tapi entah kenapa, aku tidak bisa melakukannya. Mungkin karena aku takut mendengar jawaban yang akan menghancurkanku sepenuhnya. Namun semakin lama aku diam, semakin jelas tanda-tanda bahwa hubungan kami sudah tidak lagi utuh. Huda semakin sering pulang larut malam, bahkan kadang-kadang tidak pulang sama sekali. Dia mulai jarang makan bersamaku dan lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah. Saat aku bertanya kemana dia pergi, dia hanya menjawab dengan alasan klise. Ada urusan bisnis. Aku tahu itu bohong, tapi aku memilih untuk tetap diam. Mungkin aku sedang memberi diriku sendiri waktu untuk berpikir, untuk mencari cara menghadapi semua ini tanpa membuat segalanya lebih buruk. Suatu sore, ketika aku sedang duduk di ruang tamu sambil membaca buku, ponselku berbunyi. Aku melihat sebuah notifikasi dari media sosial, Facebook. Awalnya aku tidak terlalu memperhatikan, tapi kemudian aku menyadari bahwa nama pengirimnya adalah Nisa. Jantungku langsung berdebar kencang. Kenapa dia menghubungiku? Apakah dia tahu siapa aku? Aku membuka pesan itu dengan tangan gemetar. Isinya singkat, tapi cukup untuk membuat darahku mendidih. Fitri, aku tahu ini sulit, tapi aku harus jujur. Huda dan aku sudah lama dekat. Dia bilang, dia sudah tidak bahagia denganmu. Kami saling mencintai, dan aku harap kamu bisa melepaskannya. Aku membaca ulang pesan itu berkali-kali, mencoba mencerna setiap kata. Dunia terasa berputar begitu cepat, dan aku hampir tidak bisa bernapas. Bagaimana bisa dia mengatakan hal seperti itu? Bahwa Huda tidak bahagia denganku? Bahwa mereka saling mencintai? Aku tidak mengerti. Selama ini,
Aku selalu berusaha menjadi istri yang baik, mendukungnya dalam segala hal, bahkan menutupi kekurangannya dengan hartaku. Tapi ternyata, semua itu tidak berarti apa-apa bagi Huda. Aku mencoba menenangkan diri, tapi air mata mulai mengalir deras di pipiku. Aku marah, bingung, dan merasa dikhianati. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Apakah aku harus langsung konfrontasi dengan Huda? Ataukah aku harus diam saja dan membiarkan semuanya berjalan seperti biasa? Pikiran-pikiran itu berkecamuk di kepalaku, membuatku semakin gelisah. Beberapa jam kemudian Huda akhirnya pulang. Dia masuk ke rumah dengan senyum santai, seolah tidak ada yang salah. Aku menatapnya dengan dingin, mencoba menyembunyikan amarah yang bergolak di dalam diriku. "Kamu pulang?" ucapku datar, suaraku terdengar asing bahkan untuk telingaku sendiri. "Iya, ada rapat dadakan tadi," katanya sambil melepas dasinya. "Kenapa? Ada masalah?" Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan keberanian. "Aku dapat pesan dari seseorang bernama Nisa," kataku pelan, tapi nada suaraku terdengar tajam. Huda langsung membeku. Wajahnya berubah pucat, dan matanya melebar seperti orang yang tertangkap basah. Dia mencoba berbicara, tapi aku langsung memotongnya. "Jadi, benar apa yang dia katakan. Kamu sudah lama dekat dengannya. Kamu bilang kamu tidak bahagia denganku." Huda terdiam. Dia tampak seperti seekor rusa yang terjebak di bawah sorot lampu mobil. Setelah beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, dia akhirnya membuka suara. "Fitri, aku tidak tahu harus berkata apa. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Tidak seperti yang aku pikirkan?" Balasku, suaraku mulai meninggi. "Lalu, apa? Apakah semua yang dikatakannya itu bohong? Apakah kalian tidak saling mencintai? Apakah dia hanya mengarang cerita?" Huda menundukkan kepala, tidak mampu menatap mataku. Aku memang dekat dengannya. Tapi aku tidak pernah bilang aku tidak bahagia denganmu. Itu hanya... Cukup, potongku keras. Aku tidak butuh penjelasanmu. Aku sudah cukup tahu dari pesan-pesan itu. Kau tahu apa yang paling menyakitkan? Bukan soal kamu berselingkuh, Huda, tapi soal kamu berbohong padaku. Soal kamu memperlakukanku seperti aku tidak berarti apa-apa. Huda terdiam. Dia tampak seperti orang yang kehilangan arah. Dia mencoba meraih tanganku, tapi aku menepisnya dengan kasar. "Jangan sentuh aku," kataku dingin. "Aku butuh waktu untuk berpikir. Dan kamu lebih baik pergi dari sini sekarang juga." Huda tampak ragu-ragu, tapi akhirnya dia mengangguk pelan. Dia mengambil tasnya dan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Ketika pintu tertutup di belakangnya, aku langsung jatuh terduduk di lantai, menangis tersedu-sedu. Aku merasa seperti dunia runtuh di atas pundakku. Namun, di tengah semua kehancuran ini, ada satu hal yang mulai muncul di benakku. Apakah aku benar-benar ingin mempertahankan hubungan yang sudah penuh dengan kepalsuan? Apakah aku masih mencintai Huda? Atau apakah aku hanya mencintai bayangan pria yang pernah aku kenal? Hujan di luar semakin deras, seolah ikut menangisi kebingunganku. Aku tahu, keputusan besar harus segera diambil. Tapi untuk saat ini, aku hanya bisa duduk di sana, membiarkan air mata mengalir, dan berharap bahwa ada cahaya di ujung terowongan ini. Malam itu, setelah Huda pergi, aku duduk di ruang tamu dalam keheningan yang menyakitkan.
Suara hujan masih memenuhi udara, tetapi kali ini terdengar lebih keras, seolah-olah alam ikut meratapi kekacauan yang sedang kuhadapi. Aku mencoba menenangkan diri dengan segelas teh hangat, tapi tangan-tanganku gemetar hebat, membuat cairan panas itu tumpah di atas meja. Aku tidak peduli. Pikiranku dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak ada habisnya. Kenapa dia melakukan ini padaku? Apa yang salah dengan hubungan kami? Apakah semua ini salahku? Aku mencoba mengingat kembali momen-momen bahagia kami. Hari-hari, ketika Huda masih menjadi pria yang aku kenal dan cintai. Tapi semakin aku berusaha mengingat, semakin jelas bahwa hubungan kami telah berubah lama sebelum perselingkuhan ini terjadi. Ada sesuatu yang hilang, sebuah celah yang mungkin sudah mulai terbentuk sejak awal pernikahan kami. Mungkin selama ini aku hanya terlalu sibuk mencoba menjaga topeng sempurna pernikahan ini, tanpa menyadari bahwa fondasi di bawahnya sudah rapuh. Keesokan harinya, aku bangun dengan mata bengkak karena semalaman penuh aku menangis tanpa bisa tidur. Aku melihat ponselku di atas meja. Layarnya mati. Tapi entah kenapa rasanya seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Aku tahu Nisa pasti akan mengirim pesan lagi, atau mungkin Huda akan mencoba menjelaskan dirinya. Namun, aku belum siap untuk menghadapi mereka. Belum sekarang. Sebagai gantinya, aku memutuskan untuk keluar rumah. Udara pagi terasa dingin, tetapi menyegarkan. Aku berjalan tanpa tujuan, hanya ingin melarikan diri dari pikiran-pikiran yang terus menghantuiku. Di tengah jalan, aku melewati sebuah kedai kopi kecil yang sering aku kunjungi dulu, sebelum pernikahanku dengan Huda. Tempat itu membawa banyak kenangan manis tentang masa-masa ketika aku masih bebas dan bahagia. Aku memesan secangkir kopi hitam dan duduk di sudut kedai, memandangi orang-orang yang datang dan pergi. Beberapa pasangan tampak mesra, tertawa bersama, sementara yang lain terlihat sibuk dengan urusan masing-masing. Aku bertanya-tanya, apakah ada hubungan yang benar-benar sempurna? Ataukah setiap pasangan juga memiliki masalah mereka sendiri, hanya saja mereka lebih pandai menyembunyikannya? Saat itulah aku menyadari sesuatu. Selama ini, aku selalu berusaha menjadi istri yang sempurna untuk Huda, mendukungnya, menutupi kekurangannya, bahkan mengorbankan harga diriku demi menjaga kebahagiaannya. Tapi apa yang aku dapatkan sebagai balasannya? Sebuah hubungan yang penuh kepalsuan, di mana aku harus terus memakai topeng agar tidak terlihat lemah. Aku mulai merenung. Apakah ini benar-benar hidup yang aku inginkan? Apakah aku rela terus hidup dalam bayang-bayang Huda, sementara dia mencari validasi dari wanita lain? Rasanya, jawabannya semakin jelas. Tidak, aku tidak mau lagi hidup seperti ini. Aku pantas mendapatkan lebih dari ini. Lebih dari seorang pria yang tidak bisa menghargai pengorbananku. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk menghadapi Huda secara langsung. Aku tahu, aku tidak bisa terus menghindar. Jika aku ingin menyelesaikan masalah kini, aku harus berbicara dengannya secara jujur. Aku menghubungi Huda melalui telepon dan meminta dia untuk datang ke rumah. Dia terdengar ragu-ragu di ujung telepon, tapi akhirnya dia setuju. Ketika Huda datang, wajahnya tampak lelah dan cemas. Dia duduk di sofa dengan sikap kaku, tidak berani menatap mataku. Aku diam sejenak, mencoba mengumpulkan keberanian untuk mengatakan apa yang ingin aku katakan. Huda, aku mulai pelan. Suaraku terdengar lebih tenang daripada yang kurasakan. Aku sudah memikirkan semuanya, dan aku memutuskan aku ingin kita bercerai. Huda langsung terlonjak dari tempat duduknya.
Apa? Tidak, Fitri. Kita bisa memperbaiki. Ini! Aku janji, aku akan berubah. Tidak, Huda. Balasku tegas. Ini sudah terlalu jauh. Kamu sudah memilih jalurmu sendiri dan aku tidak bisa lagi mengikuti. Aku tidak bisa hidup dalam hubungan yang penuh kepalsuan. Aku mencintaimu, Fitri, katanya putus asa. Aku hanya tersesat. Aku tidak tahu apa yang aku lakukan. Aku butuh kamu. Aku menggeleng pelan. Tidak, Huda. Kamu tidak mencintaiku. Kamu hanya mencintai citra dirimu sendiri. Citra pria sukses yang ingin kamu tunjukkan pada dunia. Tapi tahukah kamu? Selama ini, aku adalah orang yang membiayai semuanya. Semua yang kamu banggakan, rumah ini, mobil itu, bahkan makanan yang kamu makan, semua datang dari hartaku. Kamu bukan pria sukses yang kamu klaim di media sosial. Kamu hanyalah seorang pria biasa yang hidup dari uang istrinya. Huda terdiam. Matanya melebar, seolah baru menyadari sesuatu yang selama ini ia abaikan. Fitri, aku tidak tahu. Ya, kamu tidak tahu. Potongku dingin. Dan sekarang sudah terlambat. Aku tidak bisa lagi mempertahankan hubungan ini. Aku lelah, Huda. Lelah berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Aku ingin hidupku kembali. Huda tampak seperti orang yang kehilangan arah. Dia mencoba meraih tanganku, tapi aku menepisnya lagi. Jangan sentuh aku, kataku tajam. Aku sudah memutuskan. Aku akan mengurus surat cerai. Kamu bisa pergi sekarang. Huda terdiam beberapa saat, lalu akhirnya dia mengangguk pelan. Dia berdiri, memandangiku dengan tatapan kosong, dan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Ketika pintu tertutup di belakangnya, aku merasakan sesuatu yang aneh. Campuran antara lega dan kesedihan yang mendalam. Tapi satu hal yang pasti, aku merasa lebih ringan, seolah beban besar yang selama ini menekan pundakku akhirnya terangkat. Aku duduk kembali di sofa, menatap langit-langit, dan menghela napas panjang. Ini adalah awal dari babak baru dalam hidupku. Meskipun masa depan masih penuh ketidakpastian, aku tahu satu hal. Aku tidak akan pernah kembali ke kehidupan yang penuh kepalsuan itu. Sekarang, saatnya aku menemukan diriku sendiri kembali. Setelah keputusan untuk bercerai diucapkan, hidupku mulai berubah dengan cara yang tak terduga. Aku merasa seperti sedang keluar dari sebuah gua gelap yang telah lama memenjarakanku. Meskipun ada rasa sakit dan kehilangan, aku juga merasakan kebebasan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Namun, sementara aku mencoba membangun kembali hidupku, aku tidak tahu bahwa Huda sedang menghadapi badai yang jauh lebih besar. Beberapa minggu setelah perceraian kami resmi, aku mendengar kabar tentang Huda melalui teman-teman dekat kami, atau mungkin lebih tepatnya, mantan teman-teman dekat kami. Kabarnya, Huda pindah bersama Nisa, wanita yang menjadi penyebab hancurnya pernikahan kami. Awalnya mereka tampak bahagia. Nisa, yang dulu begitu yakin bahwa Huda adalah pria sukses yang dia impikan, sepertinya menikmati awal hubungan baru mereka. Tapi, seperti yang sering dikatakan, kebahagiaan palsu tidak akan bertahan lama. Huda, yang selama ini mempertahankan citra sebagai pria mapan dan sukses, akhirnya mulai kehabisan topeng-topengnya. Tanpa dukungan finansial dariku, dia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa dia bukanlah pria yang dia klaim di media sosial atau kepada orang-orang di sekitarnya. Dia bukan pengusaha sukses,
bukan pemilik bisnis besar, dan bahkan bukan pria dengan pekerjaan tetap. Dia hanyalah seorang pria biasa, pengangguran yang terlalu sombong untuk mengakui kelemahannya sendiri. Nisa, yang awalnya tertipu oleh kepalsuan Huda, mulai menyadari kebenaran. Dia mengetahui bahwa mobil yang Huda banggakan dulu adalah milikku. Rumah yang dia tinggali bersama Huda, itu juga hasil jerih payahku. Bahkan, uang yang digunakan Huda untuk membeli hadiah-hadiah romantis untuknya pun berasal dari hartaku. Ketika semua ini terungkap, Nisa merasa marah dan tertipu. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia meninggalkan kehidupannya demi seorang pria yang ternyata tidak memiliki apa-apa. Suatu hari, aku mendapat telepon dari Nisa. Awalnya, aku ragu untuk menjawabnya. Bagaimana mungkin aku bisa berbicara dengan wanita yang pernah mencoba merebut suamiku? Tapi ketika aku akhirnya mengangkat telepon, nada suara Nisa terdengar berbeda, lebih lemah, lebih putus asa. "Fitri, aku minta maaf," katanya pelan, suaranya bergetar. Aku tidak tahu kalau dia seperti itu. Aku benar-benar menyesal. Aku diam sejenak, mencoba memahami maksudnya. "Maksudmu?" tanyaku dingin. Aku sudah meninggalkan semuanya untuknya," lanjut Nisa. "Tapi sekarang aku tahu bahwa dia bukan pria yang dia katakan. Dia hanya pembohong. Aku sudah meninggalkannya. Aku tidak bisa lagi hidup dengannya. Aku tidak bisa menyembunyikan senyum kecil yang muncul di wajahku. Rasanya seperti karma yang sempurna. Huda, yang selama ini mencoba menjadi pria sukses di mata dunia, akhirnya jatuh karena kebohongannya sendiri. Nisa, yang dulu begitu yakin bahwa dia lebih baik dariku, sekarang harus menghadapi kenyataan pahit bahwa dia salah menilai Huda. Setelah percakapan itu, aku tidak pernah lagi mendengar kabar dari Nisa. Tapi aku tahu, dia pasti merasa malu dan menyesal atas keputusannya. Sementara itu Huda, dia benar-benar terpuruk. Setelah ditinggalkan oleh Nisa, dia harus kembali ke kehidupan lamanya. Sebagai pria biasa yang tidak memiliki apa-apa. Reputasinya hancur dan teman-temannya mulai menjauh darinya. Beberapa orang bahkan mulai membicarakannya di belakang, mengolok-olok bagaimana dia yang dulu begitu sombong ternyata hanya seorang pecundang. Sementara itu, aku mulai fokus pada hidupku sendiri. Aku menggunakan waktu luangku untuk mengeksplorasi hal-hal baru yang selama ini tidak pernah aku coba, karena terlalu sibuk memperbaiki hubungan dengan Huda. Aku mulai bepergian, mengikuti kursus memasak, dan bahkan mencoba menulis cerita pendek. Semua ini membuatku merasa lebih hidup daripada sebelumnya. Namun, meskipun aku sudah merasa lega dengan keputusanku, ada satu hal yang masih mengganjal di hatiku. Apakah Huda benar-benar menyesali semua yang telah dia lakukan? Apakah dia akhirnya menyadari kesalahannya? Beberapa bulan kemudian, aku mendapat pesan dari Huda. Dia meminta untuk bertemu denganku. Awalnya, aku ragu. Apa gunanya bertemu dengannya lagi? Tapi akhirnya, aku memutuskan untuk memberinya kesempatan. Bukan karena aku masih mencintainya, tapi karena aku ingin tahu apakah dia benar-benar berubah. Ketika kami bertemu di sebuah kedai kopi kecil, aku langsung melihat perubahan besar dalam dirinya. Huda terlihat lebih kurus, lebih tua, dan matanya penuh dengan penyesalan. Dia duduk di depanku dengan sikap rendah hati, sesuatu yang sangat jarang kulihat selama pernikahan kami. "Fitri," katanya pelan, suaranya terdengar bergetar. Aku minta maaf. Aku tahu aku sudah melakukan banyak kesalahan. Aku bodoh, sombong, dan tidak tahu diri.
Aku baru menyadari betapa berartinya kamu bagiku setelah semuanya hilang. Aku diam, memandangnya tanpa berkata apa-apa. Aku tidak tahu apakah aku harus mempercayainya atau tidak. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah kembali padanya. Huda, balasku akhirnya. Aku sudah move on. Aku tidak bisa kembali ke masa lalu. Kamu sudah membuat pilihanmu, dan aku sudah membuat pilihanku. Aku harap kamu bisa belajar dari semua ini. Huda mengangguk pelan. Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku tahu aku sudah terlambat. Tapi aku hanya ingin kamu tahu, aku menyesal. Aku benar-benar menyesal. Aku menghela napas panjang. Semoga kamu bisa menemukan kedamaian, Huda. Tapi ingat, ini adalah tanggung jawabmu sendiri. Bukan aku yang harus memperbaiki hidupmu. Setelah pertemuan itu, aku merasa lega. Aku tahu, Huda mungkin akan terus berjuang untuk memperbaiki hidupnya. Tapi aku juga tahu, aku sudah tidak lagi menjadi bagian dari dunianya. Sekarang, saatnya aku menemukan kebahagiaan yang sebenarnya, kebahagiaan yang tidak bergantung pada validasi orang lain. Langit sore itu tampak cerah, seolah memberiku isyarat bahwa masa depanku akan lebih baik. Aku tersenyum kecil, merasa lebih ringan dari sebelumnya. Akhirnya, aku bisa melangkah maju tanpa beban masa lalu yang membebani pundakku. Beberapa bulan setelah pertemuanku dengan Huda di kedai kopi, aku merasa seperti hidup di dunia yang sama sekali baru. Dunia yang lebih ringan, lebih bebas, dan lebih jujur. Setidaknya bagi diriku sendiri. Aku tidak lagi terjebak dalam bayang-bayang pernikahan yang penuh kepalsuan. Setiap pagi, aku bangun dengan rasa syukur karena bisa menjalani hidup sesuai dengan keinginanku, tanpa harus memenuhi ekspektasi orang lain. Aku mulai menikmati hal-hal kecil yang dulu sering kulupakan. Aroma kopi di pagi hari, senja yang indah dari jendela kamarku, atau bahkan suara hujan yang dulu hanya membuatku merasa sedih. Sekarang, semua itu terasa seperti hadiah kecil dari alam yang mengingatkanku untuk bersyukur atas kesempatan kedua ini. Aku juga mulai lebih banyak meluangkan waktu untuk keluargaku, ibu, ayah, dan saudara-saudaraku. Selama bertahun-tahun aku begitu sibuk mencoba menyelamatkan pernikahanku dengan Huda, sampai-sampai aku melupakan hubungan yang seharusnya menjadi prioritas utamaku. Kehidupan sosialku juga mulai berubah. Aku bertemu dengan teman-teman lama yang dulu jarang kuhubungi karena terlalu sibuk dengan urusan rumah tangga. Kami sering berkumpul, tertawa, dan berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Ada sesuatu yang menyenangkan dalam obrolan ringan dan tawa renyah, yang membuatku merasa bahwa hidup ini tidak selalu harus serius. Kadang-kadang, mereka bertanya tentang Huda, tapi aku hanya tersenyum tipis dan berkata, "Itu sudah masa lalu." Namun, ada satu hal yang benar-benar membuka mataku tentang arti kebahagiaan yang sebenarnya. Aku mulai mengejar mimpi-mimpi yang dulu sempat kutinggalkan. Dulu, ketika masih bersama Huda, aku sering menunda-nunda hal-hal yang ingin kulakukan, karena takut dia tidak akan mendukungku. Tapi sekarang, aku tidak perlu lagi meminta izin kepada siapapun. Aku mendaftar untuk kursus fotografi, sesuatu yang selalu ingin kulakukan, tetapi belum pernah aku coba. Aku juga mulai menulis cerita-cerita pendek, menuangkan semua pengalaman hidupku ke dalam kata-kata. Rasanya seperti aku sedang menemukan bagian dari diriku yang hilang selama ini. Suatu sore, saat aku sedang duduk di taman dekat rumah, aku bertemu dengan seorang pria bernama Raka.
Dia adalah salah satu peserta kursus fotografi yang kuikuti. Awalnya kami hanya berbincang ringan tentang teknik memotret dan sudut pandang dalam fotografi. Namun seiring waktu percakapan kami semakin mendalam. Raka adalah pria yang sangat berbeda dari Huda. Dia rendah hati, humoris, dan tidak pernah mencoba menjadi orang lain demi mendapatkan validasi dari orang lain. Dia menerima dirinya apa adanya, dan entah kenapa, hal itu membuatku merasa nyaman. Kami mulai sering bertemu, baik di kelas fotografi maupun di luar itu. Raka sering mengajakku untuk menjelajahi tempat-tempat baru di kota, mengambil foto-foto pemandangan, atau momen kecil yang kadang luput dari perhatian orang lain. Di setiap pertemuan, aku merasa semakin dekat dengannya. Bukan karena aku mencari pengganti Huda, tapi karena aku merasa bahwa Raka adalah orang yang bisa menghargai diriku apa adanya, tanpa topeng, tanpa kepalsuan. Namun, meskipun aku merasa nyaman bersama Raka, aku tidak terburu-buru untuk memulai hubungan baru. Aku tahu, aku masih butuh waktu untuk sepenuhnya pulih dari luka-luka masa laluku. Dan untungnya, Raka tampak memahami hal itu. Dia tidak pernah memaksaku untuk melakukan sesuatu yang belum aku siapkan. Sebaliknya, dia selalu mendukungku, memberiku ruang untuk tumbuh, dan menghargai proses penyembuhanku. Di sisi lain, kabar tentang Huda semakin jarang kudengar. Beberapa teman mengatakan bahwa dia mulai bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan kecil. Meski bukan pekerjaan yang mewah, setidaknya dia mulai belajar untuk hidup mandiri tanpa bergantung pada orang lain. Kabarnya, dia juga mulai lebih rendah hati dan lebih realistis tentang hidupnya. Aku tidak tahu apakah dia benar-benar berubah atau hanya pura-pura, tapi aku tidak peduli. Itu sudah bukan urusanku lagi. Suatu hari, aku mendapat telepon dari Nisa. Dia mengatakan bahwa dia telah kembali ke kampung halamannya dan mencoba memulai hidup baru. Dia meminta maaf sekali lagi atas apa yang telah dilakukannya, dan aku bisa mendengar penyesalan yang tulus dalam suaranya. Aku tidak membencinya, aku bahkan merasa kasihan padanya. Dia hanya korban dari kepalsuan yang diciptakan Huda, sama seperti aku dulu. Semoga kamu bisa menemukan kedamaian, kataku padanya sebelum menutup telepon. Kata-kata itu bukan hanya untuk Nisa, tapi juga untuk diriku sendiri. Beberapa bulan kemudian, aku memutuskan untuk merayakan ulang tahunku dengan cara yang berbeda. Alih-alih mengundang banyak orang, aku hanya mengajak keluarga dan beberapa teman dekat untuk makan malam di rumah. Malam itu, aku merasa lebih bahagia daripada sebelumnya. Aku melihat wajah-wajah yang mencintai dan menghargai diriku apa adanya, tanpa syarat. Setelah makan malam, aku duduk di tepi jendela sambil menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Aku memikirkan semua yang telah terjadi dalam hidupku, pernikahan, yang gagal, perselingkuhan, perceraian, dan akhirnya, kebebasan yang kini kurasakan. Ada banyak pelajaran yang aku dapatkan dari semua ini, tapi yang paling penting adalah satu hal. Kadang-kadang, melepaskan adalah cara terbaik untuk menemukan kedamaian. Aku tersenyum kecil, merasa lega dan puas dengan keputusan-keputusanku. Mungkin, hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Tapi selama kita berani menghadapi kebenaran dan bergerak maju, selalu ada harapan untuk menemukan kebahagiaan yang sebenarnya. Langit malam itu tampak begitu luas, seolah mengingatkanku bahwa dunia ini penuh dengan kemungkinan baru. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan udara segar yang memenuhi paru-paruku. Akhirnya, aku bisa bernapas lega. Ini adalah awal dari babak baru dalam hidupku. Dan kali ini,
Aku siap untuk menulis cerita yang lebih indah